Tanah Pasundan Jawa Barat seakan tak pernah habis menawarkan beragam petualangan. Salah satunya, daerah yang dikenal dengan julukan Swiss Van Java atau Garut. Melibas jalur off-road di Garut dengan menggunakan roda 2 menjadi pilihan saya menikmati alam kali ini. Oke, jadi ini dia suasana di Pegunungan Garut. Dan di sana tadi saya lihat itu ada pemandangan yang kayaknya lebih keren lagi. Garut tak hanya menawarkan beragam destinasi wisata. Bagi seorang petualang dengan hobi mancing, Garut punya tantangan lain, seperti pencarian keterbaruan kondisi suatu spesies ikan air tawar. Dan tujuan saya kali ini ingin menjelajah lebih jauh bagaimana kondisi danau pegunungan dengan suhu yang cenderung dingin. Danau Situbagendit merupakan jenis danau air tawar yang terbentuk dari air yang terbendung di suatu lembah. Lokasinya yang terletak di antara rangkaian pegunungan membuat air hujan dan aliran dari mata air membentuk Danau Situbagendit. Akhirnya sampai juga di tujuan saya, Situbagendit. Nah, di sini masyarakat tuh banyak banget melakukan kegiatan seperti itu. Tadi saya ngeliat ada bapak-bapak lagi ngedayung pakai rakit. Itu keren sih. Nah, saya di sini tuh bakal mengikuti kegiatan-kegiatan mereka. Situbagendit merupakan salah satu pemasok ikan air tawar bagi warga Garut. Sayangnya, Situbagendit punya masalah yang dihadapi beberapa danau di Pulau Jawa, yakni pendangkalan yang disebabkan tanaman eceng gondok. Terus, satu! Ayo! Terus! Ayo. Oke, ya. Oke, ini sekarang saya sama masyarakat Situbagendit itu akan ikut kegiatan mereka itu ngebersihin eceng gondok. Nah, tujuan saya itu masih di ujung sana. Jadi ini harus ke dayung terus. Eceng gondok merupakan tanaman gulma atau tanaman hama yang sering jadi penyebab berubahnya kedalaman dan luas sebuah perairan tawar. Hal ini disebabkan karakter tanaman eceng gondok yang mengikat tanah di dasar danau. Pertumbuhan eceng gondok yang luar biasa membuat tanaman ini dengan cepat menyebar ke seluruh perairan tawar di Pulau Jawa hingga saat ini. Tuh, 2, 3, lanjut lagi. Iya. Oke, jadi ini setelah digiring ke pinggir, sekarang harus dilempar-lemparin lagi ke atas sini, ke ujung sini. Itu supaya eceng gondoknya nggak kena air sama sekali, jadi dia benar-benar mati di atas. Tanpa kegiatan ini, permukaan Situbagendit bisa jadi sudah tertutup eceng gondok sejak lama. Jadi, eceng gondok ini, akarnya, itu dia bakal mengikat tanah yang di bawah. Jadi pendangkalannya itu cepat sekali. Oke, jadi kegiatan ngebuang eceng gondoknya itu udah selesai. Nah, sekarang giliran saya mau mancing, karena nggak lengkap kalau misalnya saya udah di danau kayak gini terus nggak mancing juga. Stik mancing, jejer, atau jepret merupakan teknik mancing tradisional yang populer di wilayah Jawa Barat. Joran berbahan bambu lazim digunakan para pemancing di berbagai daerah. Oke, jadi yang dibersihin itu tunas-tunasnya yang ujung-ujungnya. Itu supaya berbentuk kayak joran, biar halus. Batang bambu joran dibakar bukan tanpa tujuan.
Selain untuk menghilangkan bulu yang bisa menyebabkan gatal, pembakaran juga bertujuan untuk menghilangkan kandungan air. Dalam kondisi minim kandungan air, serat joran bambu tidak mudah rusak dan patah. Joran tradisional bambu ini itu nggak semuanya lurus, jadi ada beberapa yang benar-benar bengkok. Nah ini makanya mau dipanasin, terus habis itu dibengkokin supaya paling nggak agak sedikit lurus. Penggunaan jenis kail dan tali pada joran jepret disesuaikan dengan target buruan. Bagi para pemancing joran jepret di Danau Sitobagendit, jenis umpan juga menjadi kunci sukses dalam memancing. Salah satu jenis umpan yang populer yakni ulat bambu atau cangkilung. Nah umpan yang dipakai itu namanya cangkilung atau sejenis ulat bambu. Nah ini dia bambu-bambunya, contohnya kayak gini. Yang biasanya ulat itu berada. Nyamber. Ya, ini cangkileng. Ya, ini dia cangkilung. Ulat bambu di tanah Jawa Barat punya banyak sebutan, salah satunya cangkilung. Ulat berukuran besar ini tumbuh di dalam ruas rongga bambu sebelum berubah menjadi kepompong. Ya, mulai gerak-gerak ya. Jadi ini sebetulnya larva. Nah, dia emang kalau di bagian hutan tropis kayak gini itu banyak sekali jenis-jenis larva kayak gini. Nah, emang biasa kayak hampir di setiap daerah itu emang jadi umpan favorit untuk masyarakat. Wadah bambu digunakan agar ulat cangkilung tidak cepat mati. Dengan teknik penyimpanan ini, pemancing bisa menjaga ulat cangkilung tetap hidup selama beberapa hari. Tutup ya. Biar dingin dia, biar tetap hidup. Oke, sip. Ya, umpan udah siap. Sekarang tinggal mancing. Jenis umpan alami menjadi daya tarik bagi semua jenis ikan air tawar. Memancing dengan teknik tradisional memang terkesan pasif. Biasanya pemancing banyak menghabiskan waktu hanya untuk menunggu sambaran ikan buruan. Oh, tis, tuh kan dapat nih lah, lihat kan? Nah, itu dia. Ikannya Ini, besar. iya dapat nila besar, size-nya. Oh, ini masih nyangkut ya? Iya, masih Waduh, nyangkut. udah dapat nila, ukurannya juga size-nya tuh lumayan kan? Ini berarti tandanya bagus harusnya ini perairannya, karena kita ini belum jauh dari tempat kita berangkat. Iya. Baru ke depanan dikit dari darat, udah dapat segini. Iya. Namanya ikan betok. Ikan ini pernah saya dengar malah dia tuh bisa bertahan hidup sampai bahkan 6 hari di kondisi air yang sangat minim. Ini kuat sekali, makanya dia kadang disebut jumping perch. Perburuan tak selesai sampai di sini. Pindah ke lokasi baru dengan harapan target ikan buruan yang lebih besar. Ikan-ikan berukuran besar biasanya menyukai lokasi perairan yang lebih dalam dan tenang. Emang ini akang-akang ini dua-duanya kuat banget ngedayuh rakit ini. Jadi emang rakit ini itu alat transportasi masyarakat Sitobagendit. Sebetulnya bisa aja sih pakai perahu bermotor, cuman bakal ngerusak rumpun-rumpun atau milet-milet yang udah dipasang sama masyarakat. Teknik tradisional tetap kami gunakan untuk mendapatkan sambaran. Lokasinya menurut saya lebih strategis karena berada di dekat ceruk tepian danau. Biasanya lokasi seperti ini menjadi tempat ikan besar mencari makan. Yang saya lakuin itu kayak ngetuk-ngetuk air sebenarnya, kayak nyiprat-nyipratin air. Nah, oh ya, udah mulai bisa. Itu gelembung apa kan?
Penanda sambaran yang kami gunakan berupa pelampung kecil. Ada yang menyebutnya kukumbul atau kimpul. Tips memancing dengan joran jepret, kita harus merespon sambaran ini dengan cepat. Strike. Wih. Kakak. Itu kan, tuh. Waduh, lele. Tarik ya. Ini kalau ngehandle lele itu harus hati-hati karena dia ada kayak ada patilnya di sini sebutnya tuh sungut. Jadi itu ada di sini. Ini kan? Ada di sini pinggir ini, duri ini sama yang di atas ini. Cuman yang di atas nggak terlalu sakit, nggak terlalu bahaya. Yang lebih bahaya tuh yang sini, bisa bikin demam. Jadi ngehandle ini harus hati-hati. Strike, ha? Ya, woi. Tarik, Kang. Awas patilnya, Kang. Awas patilnya. Aduh, hati-hati, Kang. Tuh, cara nge-handle dia tahu. Kalau misalnya orang udah kepatil, itu dia emang imun. Kalau udah sekali, 2 kali kena, itu ketiga kali udah nggak terlalu sakit. Cuma kalau yang belum pernah kena, kayak saya, nah itu kalau bisa jangan sampai kena, bisa demam. Langsung, makanya dia langsung loncat kan santai. Keren, hebat kan. Dilepasin atau? Oke. Beberapa ikan betok yang kami dapatkan memicu rasa penasaran saya. Oke, jadi kita ini sekarang lagi ngebuat semacam kayak alat untuk demonstrasi. Itu untuk membuktikan bener nggak sih kalau ikan betok itu bisa kenapa disebut climbing perch, karena kan katanya dia bisa kayak jalan ke darat, naik ke atas darat gitu. Nah ini makanya dibikin papan. Mumpung ikan betoknya juga banyak, coba kita taruh di sini ikannya. Nah. Nah, jadi dari hasil demonstrasi ini yang saya perhatiin, ikan betok ini cara berdiri yang pertama begitu dia telentang itu pakai sirip belakangnya. Sirip belakangnya ngebalikin dia untuk di posisi tengkorak, habis itu dia pakai sirip kiri kanannya untuk maju ke depan. Jadi untuk kayak megal-megal kayak gitu ke depan. Nah, itu cara bertahan hidupnya ikan betok ini. Jadi begitu airnya minim, dia pindahnya pakai cara kayak gitu. Dan lebih kerennya lagi, ikan ini ikan asli Indonesia dan ini jarang dikonsumsi atau nggak populer dikonsumsi. Jadi lebih baik kita rilis aja biar dia bisa melakukan fungsinya di alam itu untuk makanin jentik-jentik nyamuk. Balikin ya. Strike. Waduh, Kang. Berarti mana? Strike. Ya, patah. Aduh. Sampai. Kang. Ini besar banget nih. Tarik. Iya. Ya ampun, patah lagi. Tenang. Oke. Wah, gede banget nih. Hati-hati. Ini mulutnya ini nih. Ini saya berapa kali seumur hidup ngeliat lele sebesar ini. Astaga. Bagi saya, keberadaan ikan besar di Situ Bagendit menjadi harapan. Di tengah masalah pendangkalan, Danau Situ Bagendit masih punya potensi ikan air tawar. Iya, oke, keren.
Lihat tuh, Wah, size-nya. gede, Ih. Itu setangan saya. gede pisan nih. Ball fishing. Keren. Ah.